Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Nunung Nurhayani. Dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dengan tema menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Jangan lupa di like dan subscribe ya nak ya. Terima kasih. Langsung saja kita bahas pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikologi Keagamaan karangan Zakiyah Darajat tahun 1977 ternyata mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak atau baru sempurna ketika seseorang berumur lebih kurang 12 tahun. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja. Apa saja sih ciri-ciri remaja? Yang pertama, suka membantah atau menentang atau menolak atau memberontak. Kemudian yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Ketujuh, masa mencari jati diri. Kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. 9, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. 10, cenderung sulit diatur. 11, biasanya berpikir spontan. Dan yang ke-12, kepribadiannya agak unik atau istilah kita tuh ada-ada saja. Berikut yang harus kita ketahui yaitu ada pergaulan remaja menurut Islam. Nah, yang pertama, menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja, dalam pergaulan kita tetap harus menjaga sopan dan santun, baik itu dalam bertindak ataupun bertutur kata. Kemudian yang kedua, mengerti dan memahami. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja, maka akan terjalin persahabatan yang lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Nah, mengajak ke arah kebaikan ini terutama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Ya nak ya, perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sesama remaja. Jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, jadi kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Kemudian yang kelima, berlaku jujur dan adil. Sifat bohong akan mendatangkan masalah dan dapat merugikan teman dan kita sendiri. Ya nak ya. Kemudian yang terakhir yaitu berlomba-lomba mencari ilmu. Maksudnya mampu menghidupkan semangat remaja dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Ya, paham semuanya ya anak-anakku ya. Ada pergaulan remaja menurut Islam ini harus kita tiru atau kita lakukan. Berikut adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ini yang sering kita ketahui ya nak ya. Yang pertama itu adalah minuman keras atau khamr dan judi. Maksudnya, remaja dilarang meminum minuman keras dan dilarang pula bermain judi. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan
dan menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran maupun sikapnya. Akibat meminum khamar, selain diri sendiri tidak terkendali pikirannya, dan sikapnya pun menjadi tidak normal, mudah terserang penyakit berbahaya, dan pastinya jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada pergaulan bebas antar lawan jenis, ya. Nah, di sini istilah populernya adalah pacaran, ya. Pacaran di Indonesia yaitu menjalin hubungan khusus antara lawan jenis atau mungkin ada juga yang sesama jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Orang yang berpacaran biasanya dimabuk cinta. Jika tidak memiliki kendali iman yang kuat, maka akan mudah dipengaruhi setan untuk berbuat maksiat. Ya, nih ciri-cirinya orang berpacaran: suka berduaan, kencan pergi bersama, hanya menampakkan yang baik-baik saja, ya. Seperti itu yang dinamakan pacaran. Makanya tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tawuran. Tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, ya. Jadi 3 contoh yang Bu Nunung kasih ini itu harus kita jauhi ya nak ya. Kenapa? Karena semuanya pastinya sangat-sangat tidak baik. Selanjutnya, dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dampaknya yang pertama bagi diri sendiri nih nak ya. Ada berapa? Dilabeli sebagai remaja kurang berguna. Gak enak dong ya, dilabel sebagai remaja kurang berguna. Kemudian yang kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang ketiga, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Yang keempat, menjatuhkan diri sendiri. Kelima, dianggap imannya masih tipis. Yang keenam, mempermalukan orang tua dan sekolahnya. Dan yang terakhir, kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi orang lain. Orang lain yang pertama nih tidak bisa nyaman, ya. Artinya orang lain itu tidak akan nyaman dengan kelakuan kita. Kemudian yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Keempat, tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Yang kelima, teman dan tetangga malas mendekati. Yang keenam, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. Dan yang ketujuh, orang lain ketakutan akan dipengaruhi, ya. Jadi dampak negatif ini bagi diri sendiri dan orang lain itu sangat-sangat merugikan ya nak ya. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia. Hidup juga menjadi lebih tenang dan tentram, jauh dari kemaksiatan, dapat kepercayaan yang baik, dan pastinya patut menjadi teladan di masyarakat. Ya, alhamdulillah selesai sudah penjelasan dari Bu. Selanjutnya ada tugas dari Ibu. Yang pertama, bagaimana sikap kalian jika seandainya dalam pergaulan remaja timbul geng-geng atau kelompok remaja yang mengajak menyerang kelompok remaja lainnya demi persahabatan? Jelaskan pendapat kalian ya. Kemudian yang kedua,
bagaimana sikap kalian jika ingin berkenalan dengan teman baru yang lawan jenis? Jangan lupa kirimkan tugasnya ke e-learning ya nak ya. Sekian dari Bu Nunung, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.